Wabah Corona melanda. Saatnya bersatu untuk Indonesia. Kita semua adalah bagian aksi penyelamatan bangsa. Sedekah pangan terbaik kita, solusi kehidupan jutaan saudara yang kini teramat membutuhkan. Ayo, kuatkan Indonesia. Kirimkan kepedulian kita. Bersama ACT. Aksi cepat tanggap. Terutama pembahasan mengenai tentang menyusui ini. Berpuasa menyusui juga gitu ya. Namun di sisi lain mungkin ada sedikit korban, yaitu bayinya. Biasanya bayinya itu kayak rewel. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Abi dan Ummah tentang peranan seorang ibu di Ramadan. Terutama pembahasan mengenai tentang menyusui ini, menyusui seorang ibu, betapa lelahnya ketika menyusui anak, karena dia disedot oleh anak. Tentu tenaga dia bisa berkurang, dan mungkin banyak kaum ibu yang tidak sanggup berpuasa di Ramadan karena dia harus menyusui. Ya, bagaimana pengalaman yang harus kita obrolkan supaya kita tidak salah menyikapi diri kita kalau kita berpuasa Ramadan. Kalau bicara tentang ibu menyusui dan berpuasa, ini sebenarnya semuanya kondisional ya. Makanya juga di fikih sangat dibahas tentang masalah menyusui dan dia dalam kondisi di bulan Ramadan ya. Jadi semua tergantung kondisi fisiknya gitu. Ada yang memang dia fine aja, baik-baik saja ketika dia berpuasa menyusui juga gitu ya. Namun di sisi lain mungkin ada sedikit korban, yaitu bayinya. Biasanya bayinya itu kayak rewel karena air susu yang dia minum tuh keluarnya sedikit, atau terasa tawar. Kenapa? Karena ibunya nggak makan sama sekali gitu ya, kecuali dia bersahur. Biasanya kalau yang fisiknya kuat itu lebih baik kita mempersiapkan dirinya di malam hari gitu ya. Jadi asupannya itu dibanyakin malam hari gitu ya, supaya siangnya itu ada lah perbekalan di dalam tubuhnya gitu untuk anak-anaknya. Minimal anak itu bisa menikmati di malam hari gitu. Jadi sebenarnya pembiasaan juga sih untuk si bayi gitu ya, untuk si bayi, karena artinya nggak semua kondisi perempuan itu ketika misalnya dia berpuasa habis banget, nggak ada gitu ya. Jadi artinya juga tidak semua ibu ketika berpuasa menyusui pasti tidak kuat, enggak? Ada yang kuat juga? Banyak yang kuat gitu. Jadi tetap harus dicoba dulu. Ketika dicoba ternyata dia nggak kuat sama sekali, sampai lemes, sampai gemeter dan lain sebagainya, itu harus udah wajib dibatalkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi mudarat untuk dirinya dan juga untuk anaknya juga gitu ya. Itu kalau seandainya untuk ibunya gitu. Tapi kalau untuk anak, ibunya kuat-kuat saja gitu. Misalnya ibunya kuat-kuat saja tapi anaknya nggak kuat gitu loh. Misalnya ketika nyusu nggak bisa nggak keluar, artinya keluar sedikit gitu ya, kemudian misalnya mau asinya eksklusif sama sekali, artinya dia nggak ada tambahan lain lagi ya, mau tidak mau memang harus dibatalkan juga karena untuk anaknya gitu ya. Nah kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika misalnya ibunya merasa kayaknya saya kuat, anak juga merasa kuat, tapi dokter sudah meneliti bahwa ibu nggak boleh gitu ya. Nah ini juga harus menjadi satu pertimbangan gitu, artinya ketika kita misalnya merasa kuat terus anaknya juga nggak apa-apa, tapi kalau kata dokter ini nggak bagus, maka tetap kita harus batalkan, dan itu pastinya nanti harus dikodok ya di hari-hari sebelumnya. Yang jadi masalah, pernah jadi ada kasus seperti ini. Jadi kita punya teman dulu, dia hampir setiap tahun tuh ngelahirin gitu ya. Jadi ngelahirin, tahun depan dia nyusuin, terus ngelahirin lagi tahun depan sampai 3 kali gitu kalau nggak salah dia. Terus gimana caranya gitu? Jadi kan dia kalau untuk puasa pasti udah nggak bisa lagi gitu. Artinya dalam kondisi dia menyusui, terus memang fisiknya nggak kuat, akhirnya dia tidak bisa berpuasa. Setelah udah agak besar anaknya, tahun depannya dia malah hamil lagi. Dalam kondisi hamil dia fisiknya juga
memang orangnya kurang darah ini kasusnya gitu ya. Jadi terus berturut sampai 3 anak dan hitungannya mungkin hampir 6 kali Ramadan dia Sehingga tidak beban hutang puasa bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi akhirnya kalau saya mengatakan bahwa bayar fidyah. Iya. Jadi sebelum Ramadan selanjutnya bayar fidyah selama yang ditinggalkan itu, kemudian normal ya, artinya setiap tahun dia berarti bayar fidyah gitu ya, karena dia tidak bisa berpuasa. Tapi karena hukum asalnya adalah tetap qadha nih, tetap qadha. Jadi tetap harus diniatkan berqadha gitu loh. Karena kita ada fase di mana tuh kita udah kosong, terus anak-anak udah besar, kitanya masih seger gitu ya. Nah, biasanya kalau udah umur 40, kita masih segar 40, anak-anak sudah dewasa, kita masih bisa tuh melaksanakan dicicil gitu. Jadi pada saat tidak mampu berlaku ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Saat tidak mampu sama sekali. Jadi ketika kamu mampu, ada berlaku wa antasumu khairul lakum. Membayar puasa itu lebih bagus. Tetap ya, artinya tetap qadha gitu ya, dengan kondisi kita sudah niat di awal gitu bahwa nanti saya akan mengqadhanya dan akan berusaha untuk dicicil. Jadi kalau dengan niat untuk mencicil qadhaan ya kalau seandainya nggak sampai umur kita tapi kita sudah niat gitu ya, dengan kesungguhan kita, karena Allah Maha tahu kesungguhan kita untuk mengqadha itu gitu. Jadi jangan sampai udahlah sebisanya aja gitu. Jadi kalau sebisanya aja Allah nggak akan mampukan kita untuk bisa mengqadha. Tapi kalau kita komitmen saya akan mengqadha 6 Ramadan ini ya, dengan berpuasa suatu saat ketika saya sudah mampu. Jadi kalau sudah mampu berusahalah sering puasa Senin Kamis, Ayamul Bid ya. Semua diniatkan untuk mengqadhanya gitu. Allahu Akbar. Wahai kaum ibu, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sangat meringankan kepada kita supaya kita ini bekerja melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Jangan memaksakan di luar kemampuan. Tetapi jangan kemudian menggampang-gampangin lalu kemudian kita melalaikan. Tidak, karena semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin-bikin alasan untuk menghindar dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kamu pasti kembali kepadaku dan aku pasti menghisap kamu sekalian. Itulah yang Allah pesankan kepada kita semua, brothers and sisters, saudaraku. Menarik sekali kita terus berbincang tentang ibu di Ramadan hanya di FAT TV bersama Abi dan Ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.